Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dukung terus channel Sunanul Huda TV dengan cara like, subscribe dan share seluas-luasnya. Insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sebagai yang mengaku Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan iman kita bukan hanya di lisan, tapi harus dibenarkan dalam hati dan juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah ciri di antara orang-orang yang beriman. Orang yang beriman bukan hanya mengatakan saya iman kepada Allah tapi enggak sholat. Saya iman kepada Allah, saya iman kepada Rasul, saya cinta sama Nabi, tapi enggak sholat, enggak sedekah, enggak silaturahmi, enggak ikut pengajian, enggak tolab ilmu. Itu cintanya cinta palsu. Imannya iman palsu, hanya di omongan saja. Sebab di antara ciri-ciri orang yang beriman dijelaskan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dijelaskan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut asma Allah, nama Allah, bergetarlah dalam hatinya. Bergetarlah hatinya. Ketika mendengar azan, bergetarlah hatinya. Inilah panggilan Allah. Ketika Allah memanggil, bergetar hatinya. Rasa takut kepada Allah yang sangat tinggi, rasa mahabbah yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau mendengarkan subhanallah walhamdulillah, bergetarlah hatinya. Kita bergetar enggak ketika mendengarkan dan dikumandangkan biasa aja? Kita bergetar enggak hati kita ketika mengucapkan Allahu Akbar? Kalau kita mengucapkan takbir, bergetar hati kita. Ini imannya sangat luar biasa. Itulah ciri-ciri orang yang beriman yang pertama, yaitu ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila disebut ayat Allah, ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya. Itulah orang-orang yang beriman, baik ayat yang bersifat kauliyah ataupun kauniyah. Apa ayat yang kauliyah tersebut? Yaitu ayat-ayat Al-Quran, kalam Allah. Ketika dibacakan Yasin wal Qur'anil Hakim, dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Semakin mahabbah sama Allah, semakin rasa takutnya kepada Allah, semakin takut kalau berbuat kemaksiatan, semakin takut kalau meninggalkan ibadah. Atau ayat kauniyah seperti apa? Terjadinya bencana alam, misalkan contoh, terjadinya bencana alam, ya, ada banjir bandang, ada gempa bumi, gunung meletus. Kalau orang yang beriman menyaksikan seperti itu, Masya Allah, inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ternyata manusia tidak ada daya upaya, hanya pertolongan Allah yang bisa menolong. Tuh, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan yang terakhir, orang-orang yang beriman dalam setiap urusannya, ia ikhtiar lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak menyandarkan segala urusannya kepada manusia. Sebab kalau manusia sudah bersandar misalkan kepada pejabat, maka ketika ia tidak menjabat lagi, maka ia akan runtuh. Kalau ia tawakalnya, menyerahkannya kepada harta, hartanya habis, maka ia akan hancur. Seperti kita bersandar ke tembok, temboknya rubuh, kita pun ambles. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW yang sangat luar biasa, mencontohkan kepada kita, pantaslah sebagai suri toladan. Ketika Rasulullah sendirian di bawah pohon sedang berteduh, datanglah Datsur yang sedang menghunus pedang, mengancam Rasulullah untuk menusuknya, mengancam Rasulullah untuk membunuhnya. Ia berkata, wahai Muhammad, mungkin engkau kalau di Madinah dan di Mekah banyak pengikutmu,
banyak teman-teman sehingga engkau berani. Sekarang siapa yang mau menolongmu? Sedangkan kita cuma berdua. Aku tusukkan nih pedang, siapa yang mau menolongmu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang hatinya, karena pasrah sama Allah, Allah yang akan menolongku, kata Nabi. Ucapan yang keluar dari lisan yang mulia sanggup menggetarkan tangannya siapa? Menggetarkan hatinya si Datsur, sehingga tangannya bergetar, jatuhlah pedangnya, diambil oleh Nabi. Sekarang gantian Datsur, siapakah yang akan menolongmu? Datsur berkata, tidak ada ya Muhammad, selain engkau bisa memaafkan kesalahanku. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketawakalannya yang sangat kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu menghadapi segala situasi pun, dalam terpojok pun, sulit pun, kalau sudah diserahkan sama Allah, maka Allah akan menolong kita semuanya. Maka Allah akan menolong hambanya yang benar-benar pasrah kepada Allah, percaya, yakin bahwa kuasa Allah itu pasti adanya. Mudah-mudahan ciri-ciri orang yang beriman ini kita dalam setiap hari kita tingkatkan keimanan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dengan iman yang kuat kita akan terhindar daripada godaan setan-setan yang terkutuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.